Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Sinautek. Kali ini kita akan membahas materi pendidikan agama Islam untuk kelas 10 sesuai dengan kurikulum program sekolah penggerak atau SMK Pusat Keunggulan tahun 2021. Langsung saja kita menuju ke bab yang pertama, yaitu meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Bagian yang pertama. Pembahasan materi pada bab pertama ini mencakup dua pembahasan, yaitu yang pertama Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan, serta yang kedua Quran Surat At-Taubah ayat 105 tentang etos kerja. Kita bahas ayat yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 48 tentang kompetisi dalam kebaikan. Mari kita bersama-sama membaca ayat ini dengan tartil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إن الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Mengidentifikasi hukum bacaan tajwid pada Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Yang pertama, wa anzalna ilaik. Hukum bacaannya yaitu mad jaiz munfasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada lafaz yang berbeda. Kemudian musaddiqan lima. Hukum bacaannya idgham bila gunnah, karena ada fathatain bertemu huruf lam. Selanjutnya wa muhaiminan alaih. Hukum bacaannya idhar, karena ada fathah tanwin bertemu dengan ain. Kemudian amma ja'ak. Hukum bacaannya mad wajib muttasil, karena ada mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah pada lafaz yang sama. Ja'alna. Hukum bacaannya mad tabi'i, karena ada fathah diikuti oleh alif. Terjemah ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Asbabun Nuzul Quran Surat Al-Maidah ayat 48.
Tidak ada sebab khusus yang melatar belakangi turunnya Quran surat Al-Maidah ayat 48. Adapun menurut riwayat Imam Ahmad, surat ini turun saat Nabi Muhammad sedang menunggang unta. Bagian paha unta tersebut hampir saja patah karena sangat beratnya wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa surat Al-Maidah ini turun berkenaan dengan peristiwa ahli kitab yang meminta keputusan kepada Rasulullah atas persoalan yang sedang mereka hadapi. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW diberi dua pilihan, yakni memutuskan persoalan mereka atau mencari solusi di dalam kitab mereka masing-masing. Namun Allah menurunkan ayat ini sebagai petunjuk bagi Nabi Muhammad SAW atas pertanyaan ahli kitab tersebut. Tafsir Quran Surat Al-Maidah ayat 48. Tafsir menurut Al-Misbah pada ayat ini, yang pertama, Al-Quran diturunkan oleh Allah dengan hak atau kebenaran. Yang kedua, kitab Al-Quran berfungsi membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Yang ketiga, kitab Al-Quran menjadi pengawas, pemelihara, dan penjaga kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, Allah memerintahkan agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kelima, setiap umat memiliki syariat yang akan menuntunnya menuju kebahagiaan abadi. Yang keenam, Allah telah menjadikan syariat Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna syariat para nabi terdahulu serta membatalkan syariat sebelumnya. Yang ketujuh, umat Islam diperintahkan untuk berlomba-lomba dengan sungguh-sungguh dalam berbuat kebaikan dan menghindari perdebatan yang tidak perlu hingga menghabiskan waktu yang sia-sia. Hadis tentang berbuat kebaikan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala badiru bil a'malis salihati fastakunu fitanun ka qita'il lailil mudlimi yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bersegeralah kamu sekalian untuk melakukan amal-amal soleh, karena akan terjadi suatu bencana yang menyerupai malam yang gelap gulita di mana ada seseorang yang pada waktu pagi ia beriman, tetapi pada waktu sore ia kafir. Pada waktu sore ia beriman, tetapi pada waktu pagi ia kafir. Ia rela menukar agamanya dengan sedikit keuntungan dunia." Menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan. Pesan mulia yang terkandung dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 48, agar dapat berkompetisi dalam kebaikan, maka lakukanlah 5M. Yang pertama, mengawali dengan basmalah. Yang kedua, melakukan dengan penuh semangat. Yang ketiga, menjaga konsistensi. Yang keempat, mempelajari ilmu-ilmu yang terkait. Yang kelima, membiasakan bekerja sama. Dan yang keenam, mengamati, meniru, dan memodifikasi. Adapun manfaat perilaku kompetisi dalam kebaikan, yaitu yang pertama, memperoleh ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat. Yang ketiga, mempercepat penyelesaian pekerjaan. Yang keempat, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Yang kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Serta yang keenam, mempererat hubungan antar sesama. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk update video-video selanjutnya, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.